Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini, karena Girl From Nowhere Season 2 udah tayang, makanya aku mau langsung review episode satunya. Dan for your information, kalau kalian gak suka spoiler, kalian gak usah nonton video ini, kalian langsung aja nonton seriesnya langsung di Netflix atau apapun itu yang resmi ya guys. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke spoilernya. Ya seperti biasa, ciri khasnya Nano tuh selalu menjadi murid baru di sekolah itu. Terus perkenalan diri depan kelas, Sawadikap, Nano Cup, ya itu ciri khasnya banget sih. สวัสดีค่ะ Nano นะคะ ฝากตัวด้วยนะคะทุกคน Lalu ada satu cowok nih yang tertarik banget sama Nano pada pandangan pertama, yaitu namanya si Nanai. Mirip-mirip ya Nano sama Nanai. Nanai ini ternyata calon ketua OSIS di sekolahnya. Tapi ternyata dia tuh ada sisi buruknya. Dia ini sering banget ngehamilin cewek-cewek di sekolahnya. Tetapi kayak nggak ketahuan guys, soalnya sama dia tuh kayak digugurin gitu loh. Tetapi sekolah juga nggak mempermasalahkan hal ini karena dia siswa teladan dan berprestasi di sekolahnya. Dan dia orang tajir, jadi kayak money talk. Ya walaupun si Nano ini udah diperingati sama temennya, jangan deket-deket sama dia deh, bahaya. Tetapi inilah tantangannya si Nano. Nano langsung kayak, oh my god, mangsa baru nih. Baru juga jadi siswa baru di sekolah itu, tapi Nano langsung melancarkan aksinya dengan langsung ganjen sama si Nanai itu. Bahkan langsung kayak suap-suapan bareng, pokoknya romantis banget deh. Lalu temennya si Nanai namanya Cheng ini kayak ngadain taruhan sama teman-temannya lainnya untuk menebak kira-kira butuh waktu berapa lama untuk si Nanai ini berhasil nidurin si Nano. Ya ini semacam tradisi sih. Ternyata yang ikut taruhan tuh bukan cuma mereka-mereka aja. Ternyata satu sekolahan tuh kayak diajakin taruhan yang tebak-tebakan gitu loh. Ya ampun, parah banget ya. Sembari si temennya Nanai ini kayak ngajak orang-orang taruhan, Nano sama si Nanai ini makin hari tuh kayak makin deket, kayak perangko gitu loh. Jadi kemanapun si Nanai ini berada, Nano tuh selalu ada di dekat dia gitu loh, untuk memancing-memancing supaya makin cinta gitu si Nanai. Mulai deh si Nanai ini dibuat bucin sama si Nano gitu kan. Dan ternyata temennya Nano yang tadi itu tuh udah hamidun guys. Dihamilnya sama si Nanai sebelumnya gitu. Nah si temennya Nano itu ngasih wejangan lah si Nano. Lo jangan deket-deket sama si Nanai ya, bahaya. Gue gak mau ada korban selanjutnya gitu loh. Cuma si Nano kayak makin seneng nih. Inilah keinginan si Nano untuk menghukum, untuk membalas dendam si Nanai ini. Lalu waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Si Nano sama si Nanai ini masuk ke gudang. Terus ya you know lah apa yang mereka lakukan. Gak perlu aku jelasin detail ya. 3 วัน 3 ชั่วโมง 31 นาที ก็แปลว่าเรายังรู้จักกันไม่ดีพอเลยนะสิ Ya padahal baru kenal beberapa hari udah ngajak tidur. Kayak yang racun kali ah. Terus besokannya bekas cupangan di lehernya si Nano itu kayak ketara banget. Itu Nano nyedotnya sampai ke ubun-ubun kali ya, sampai ngecap banget gitu kan di lehernya. Dan ternyata waktu yang dibutuhkan si Nanai untuk sampai begitu-begitu sama Nano itu adalah 3 hari, 3 jam, 33 menit cuy. Itu kayak bentar banget ya, murahan banget ya si Nano, mohon maaf. Lalu mereka yang taruhan sebelumnya tuh kayak ngeluarin tuh duit dari kantong gitu. Dan mereka ngebaca ini satu-satu. Kira-kira siapa nih yang tebakannya paling mendekati itu. Dan ternyata tanpa disangka-sangka, tebakan yang paling benar adalah ya Nano sendiri dengan 3 hari, 3 jam, 33 menit. Wow, dia pinter banget ya Nano. Udah enak, untung lagi dapet duit, wow. ของ Nano Terus di sini tuh si Nanai kayak merasa dipermainkan. Kok jadi gue sih yang dibodoh-bodohin Nano? Biasanya kan gue kayak ngebodoh-bodohin cewek gitu kan. Nah karena dia kayak stres gitu, akhirnya dia kayak latihan judonya tuh kayak nggak fokus, kayak jatuh-jatuh mulu, kalah-kalah mulu. Dan tiba-tiba si Nanai ini kayak merasakan sakit di perutnya gitu guys. Terus si Nanai pergi ke kamar mandi kayak mungkin untuk beres-beres gitu. Tiba-tiba si Nano masuk tuh ke kamar mandi kayak ngerayu-ngerayu kayak, sayang jangan marah dong, kamu marah ya sama aku, kayak begitu. Lalu tiba-tiba si Nanai itu langsung main nyosor aja sama si Nano gitu kan. Terus mereka anu-anuan gitu. Cuma Nano wajahnya flat aja digituin, kayak B aja gitu. Tapi ternyata burungnya si Nanai itu tiba-tiba kayak
loyo, kayak mengecil gitu loh guys. Lalu pas mereka berdua keluar dari kamar mandi, tiba-tiba si Nano tuh kayak drama nangis-nangis, kayak seakan-akan tidak mau ditinggalkan sama si Nanay. Aku nggak mau diputusin Nanay, kenapa kamu lakukan itu gitu loh. แต่เอาเป็นว่าเราเลิกกันเถอะ ไม่เอาอ่ะ ถ้าเลิกกันนันโนจะตายนะนันโนจะตายนะ แนโน Terus si Nanya tuh bilang kalau aku nggak suka cara kamu menatap aku. Kamu menatap aku tuh kayak seakan-akan aku tuh barang gitu. Lalu pas Nano drama nangis-nangis gitu, tiba-tiba dia langsung kayak ketawa nggak jelas kayak kesetanan gitu loh. Nah di sini jiwa psikopatnya Nano tuh mulai bangkit guys. Nah tadi kan aku sempat bilang kalau burungnya si Nane itu kayak mengecil, kayak layu gitu loh. Terus si Nane tuh pengen membuktikan apakah dia masih terangsang gitu kan burungnya. Dan akhirnya dia mencoba begitu-begitu sama gadis lain di sekolahnya. Tetapi pas mereka mau begitu-begitu, si ceweknya tuh kayak ngeliat ke bawah si Nane, tiba-tiba langsung teriak karena kaget tiba-tiba perutnya si Nane tuh kayak membesar gitu loh, buncit guys. Terus di situ Nane langsung kayak bingung, insecure, nggak pede gitu kan. Nah terus pas dia di rumah, tiba-tiba kayak dia udah sakit gitu. Terus sama orang tuanya tuh diajakin makan, nih coba kamu makan gitu. Nah pas mau makan, tiba-tiba dia kayak muntah gitu, nggak suka sama makanannya. Padahal tuh makanan kesukaan dia. Nah di sini tuh dia mulai kayak ngidam-ngidam gitu layaknya orang hamil. เป็นอะไรไปอะนาย เหม็นนะแม่จะอ้วก Lalu pas di sekolah, si Nanya tuh nggak pede. Dia berusaha menyembunyikan kayak perutnya gitu kan, supaya nggak ketahuan gitu. Tapi tetap aja nggak bisa. Dia tetap muntah-muntah di sekolahan, kayak ala-ala orang hamil gitu loh. Terus akhirnya dia ke kamar mandi dan melihat perutnya tuh semakin membesar hari demi hari. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk cek di USG sekedar memastikan apakah itu bayi atau bukan gitu loh. Dan ternyata sungguh membagongkan, itu dia ternyata mengandung bayi dong guys. Gue gak habis pikir gimana bisa gitu. เฮ้ย มันขยับอะเด็กเขาดิ้นนะครับ Lalu berita tentang kehamilannya ini kayak menyebar ke seluruh penjuru sekolah hingga membuat dia frustasi, stres, sampai dia tuh udah nggak boleh lagi mencalonkan jadi calon ketua OSIS. Terus dia di kamar sedih, menangis, kayak seakan-akan masa depannya tuh hancur gitu loh. Dan ternyata orang tuanya si Nanya tuh tahu kalau dia tuh lagi hamidun. Terus orang tuanya marah-marah dong, ngusir dia gitu loh. Kalau misalkan lo nggak bisa membereskan masalah lo pergi dari rumah gitu orang tuanya. Lalu si Nanya tuh juga marah sama bokapnya karena bokapnya tuh juga pernah ngehamilin cewek gitu loh. Ya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, bapak sama anak ya sama aja lah guys. Lalu akhirnya dia pindah ke kos-kosan yang sempit, yang kayak kumuh, hidup miskin lah pokoknya. Sampai dia makan nasi aja nggak nafsu makan, langsung kayak emosi, langsung dibuang gitu, dilempar makanannya. Lalu saking stres ya, akhirnya dia mencoba untuk meminum obat supaya menghilangkan babynya gitu kan. Nah tapi ketika dia minum obat itu terus-terusan, dia tuh selalu muntah. Kayak obatnya tuh seakan-akan nggak mempan ke dia. Sampai akhirnya dia udah nggak kuat lagi, muntah-muntah terus dia pingsan dia di kamar mandi. Terus keesokan harinya dia bangun, terus dia masih kayak stres gitu. Dia mencoba mengambil pisau untuk menusuk perutnya, tapi kayak nggak jadi karena tiba-tiba ada yang ngetok pintunya. Nah begitu dia cek keluar, nggak ada orang siapapun gitu. Tapi ada satu kertas yang ditinggalkan di bawah pintunya yang bertuliskan, kau tahu bagaimana kau bisa hamil? Siapa gadis terakhir yang bersamamu sebelum kau hamil? Lalu akhirnya dia pergi untuk menemui Nano dengan nyamar jadi cewek gitu. Tapi si Nano tuh kayak nggak peduli sama dia, kayak udah bukan urusan gue. เธอทำอะไรกับร่างกายฉัน ทำอะไร เราก็แค่เล่นสนุกกัน Terus dia di jalan sendirian, tontang-klatung gak jelas gitu kan. Nah tiba-tiba dia tuh di jalan ketemu sama si Patch, cewek yang dihamilin sebelumnya itu loh guys. Nah di situ si Nanya tuh kayak minta maaf sama si Patch, kayak udah ninggalin dia, udah gak bertanggung jawab. Terus si Patch tuh kayak ya udah ikhlas, terima, karena ini kejadian udah lama dan dia udah kayak mengikhlaskan semuanya. เรื่องมันผ่านไปนานแล้วนะนาย เราไม่ได้คิดอะไรแล้วอะ
Lalu, waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Si Patch melahirkan seorang bayi. Begitu pula dengan si Nanai, dia juga melahirkan seorang bayi di waktu yang bersamaan. Lalu, pas si Nanai lagi di ruang operasi gitu, tiba-tiba muncul dong si Nano, terus kayak teriak-teriak gak jelas sambil mau kayak ngebius si Nanai itu. แป๊บเดียว เดี๋ยวก็ฟื้น Lalu pas dia bangun, tiba-tiba bayinya udah langsung ada dong guys. Aku bingung itu ngelahirinya lewat lubang mana gitu kan, mohon maaf. Nah terus si Nane itu marah-marah sama dokternya karena si Nane itu udah bayar sama dokternya untuk menyingkirkan bayi itu. Cuma dokternya bilang, ถ้าคุณอยากจะฆ่า คุณต้องทำเองแล้ว ya udahlah sama si Nanai, akhirnya bayinya dibawa ke kosan dia gitu. Tapi si Nanai tuh kayak stres banget, soalnya tuh bayinya tuh kayak nangis-nangis terus guys. Terus karena saking stresnya, si Nanai tuh kayak mau coba bayinya gitu loh, saking gregetan. Cuma nggak jadi guys, mungkin karena dia kasihan, jiwa keibuannya tuh mulai keluar. Tetapi yang mengherankan, selain si Nanai itu bisa melahirkan, dia ternyata bisa memproduksi ASI dong guys, basah itunya. Kok bisa ya, itu keluar dari mana? Terus tiba-tiba ada ngetok pintu dia kan, ya pas dibuka ternyata itu Nano. Terus di situ Nano tuh kayak minta maaf sama si Nano udah berbuat jahat sama dia. Dan si Nano tuh pengen balikan lagi sama Nano karena menganggap bayi ini tuh hasil dari hubungan mereka. Kok bisa ya, malah cowoknya yang hamil. Terus Nano kayak nggak mau gitu, bukan urusan dia lagi. Nano mampir ke rumahnya tuh sekedar mengunjungi dia, mau ngasih hadiah perlengkapan bayi itu doang. ไม่อะนันโนแค่มาเยี่ยมเฉยๆนี่ของฝาก Lalu akhirnya Nano kayak nutup pintu kosan dia, terus Nano pergi kan. Nah pas Nano balik badan, dia ngeliat kalau di bawahnya tuh ada foto dia. Entah siapa yang motoin dia, terus foto Nano tuh kayak dicoret-coret, seakan-akan kayak diledek gitu si Nano. Terus pas diikutin, ternyata fotonya tuh mengarah ke rooftop gitu loh. Tiba-tiba ada pita merah terbang di kakinya gitu. Terus dia ngeliat tembok bertuliskan see you soon, artinya sampai jumpa segera. Dan ceritanya langsung selesai guys, episode 1. Dan menurut kalian, setelah kalian nonton itu tadi, apa pelajaran yang dapat kalian ambil? Dan menurut aku, pesan yang dapat diambil adalah kalian sebagai cowok-cowok yang suka mainin cewek, kalau gak mau tanggung jawab, ya gak usah melakukan hubungan itu gitu loh. Dan kalau kalian kena karma gimana, kayak si Nani tadi, tiba-tiba kalian cowok hamil merasakan apa yang selama ini dirasakan cewek, kan kayak serem gitu kan guys.